Parabéns. Ó, cinema aqui, ó. Agora. Ainda não. Tocou. Inter Miami! Sensational Messi again! Mbappé! Cristiano! Spain, Barcelona! Selamat datang kembali di TR Sport. Partai Atletico Madrid versus Real Madrid menghebohkan persepak bolaan dunia. Bukan karena skill para pemain di lapangan hijau, melainkan kontroversi gol penalti yang cetak oleh Julian Alvarez. Bagaimana bisa kontroversi seperti itu? Berikut penjelasan dari UEFA, dan komentar-komentar yang menghiasi media sosial. Mari luangkan waktu sejenak, untuk menikmati ulasan berita terbaik dari kami, tentang seputar sepak bola. Inilah ulasan berita selengkapnya. Now, and it's regarding UEFA because they released a statement following Julian Alvarez's controversial disallowed penalty. Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA, mengonfirmasi bahwa keputusan untuk tidak mengesahkan gol Julian Alvarez dalam adu penalti antara Atletico Madrid melawan Real Madrid adalah tepat. Atletico Madrid kalah dalam adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 secara agregat, sehingga harus tersingkir dari Liga Champions 2024-2025. Dua penendang Atletico gagal mencetak gol dalam adu penalti tersebut, termasuk Alvarez. Dalam pernyataannya, UEFA menjelaskan bahwa Alvarez melakukan sentuhan ganda pada bola saat mengeksekusi penalti sehingga golnya dianggap tidak sah. Meskipun sentuhan tersebut sangat minimal, sang pemain melakukan kontak dengan bola menggunakan kaki tumpuannya sebelum menendang. Berdasarkan aturan yang berlaku atau Laws of the Game, Law 14.1, VAR diharuskan memanggil wasit dan membatalkan gol tersebut, demikian pernyataan dari UEFA di situs resmi mereka pada Kamis. UEFA juga menyertakan klip video yang menunjukkan sentuhan ganda tersebut sebagai bukti. Konfirmasi ini ditegaskan UEFA setelah Atletico Madrid sebelumnya telah mengajukan protes resmi kepada UEFA terkait keputusan tersebut. Meskipun demikian, UEFA mengungkapkan bahwa mereka akan membahas kemungkinan perubahan aturan terkait sentuhan ganda pada penalti, terutama bila sentuhan tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Mereka akan berdiskusi dengan FIFA dan IFAB atau International Football Association Board, untuk meninjau kembali aturan tersebut. Dengan kasus serupa juga sebenarnya juga pernah terjadi di kompetisi lain, seperti penalti Riyad Mahrez untuk Leicester City di Liga Premier Inggris, pada 2017 yang pernah dibatalkan juga dengan alasan serupa. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, turut merespons soal penalti Julian Alvarez yang dianulir VAR atau Video Assistant Referee dalam laga kontra Real Madrid di Liga Champions. Polemik soal dianulirnya eksekusi Alvarez pun berlanjut hingga pasca laga. Pelatih Atletico, Diego Simeone, sampai-sampai menantang wartawan untuk menunjukkan ketidaksahan dari tendangan mantan penyerang Man City tersebut. Diego Simeone bahkan dibuat heran dengan intervensi VAR di babak adu penalti. Kepada siapapun yang ada di sini, angkat tangan Anda jika Anda melihat Julian menyentuh bola 2 kali dalam tendangan penalti, ucap Simeone, dikutip bolasport.com dari Marca. Jangan takut, angkat tangan kalian. Tidak ada kan? Pertanyaan lain saya persilakan. Saya tidak pernah melihat VAR untuk meninjau ulang penalti dalam adu penalti, tutur pelatih asal Argentina tersebut menambahkan. Sementara itu, kiper Real Madrid, Thibaut Courtois merespon pernyataan dari pelatih Atletico Madrid dengan sindiran sinis. Dikutip dari akun Fabrizio Romano, "Kita semua tahu UEFA melihatnya dengan jelas. Saya sangat lelah dengan sikap menjadi korban wasit, selalu menagih tentang hal-hal seperti ini." Dianulirnya tendangan Julian Alvarez tersebut juga turut memiliki andil dalam kegagalan Atletico Madrid lolos ke perempat final Liga Champions musim ini. Bagi Atletico, ini menjadi kegagalan kelima kalinya di fase gugur saat berjumpa Real Madrid.
feel of how Cavalier want to approach it, because we talked about it in the first 45. Kemenangan dibukukan Inter Miami saat tampil melawan Cavalier SC di Liga Champions CONCACAF, Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025 di Independence Park. Inter Miami mengalahkan Cavalier dengan skor 0-2 pada laga leg kedua, sehingga agregat skor menjadi 0-4. Dengan kemenangan ini, Inter Miami berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions CONCACAF untuk menghadapi Los Angeles FC. Hal positif yang diraih Inter Miami pada laga ini tak cuma soal kelolosan. The Herons juga menerima kabar bahagia soal kembalinya bintang utama mereka, Lionel Messi. Leo Messi kembali bisa beraksi di atas lapangan setelah absen di 3 pertandingan sebelum ini. Kembalinya Messi memang tak langsung menghiasi daftar susunan pemain utama Inter Miami. Ia baru masuk pada babak kedua, tepatnya di menit ke-53 dengan menggantikan Luis Suarez. Messi sepertinya tahu, dirinya memerlukan sebuah gebrakan untuk menandakan kembalinya ke skuad Inter Miami. Pemain berusia 37 tahun ini, harus menunggu hingga menit-menit akhir pertandingan untuk membuat kejutan tersebut. Tepatnya, Lionel Messi berhasil mencetak 1 gol di laga ini pada menit ke-90+2. Messi menerima umpan dari rekannya, Santiago Morales, untuk menceploskan bola ke gawang Cavalier. Pemain berjuluk La Pulga itu berlari untuk menyambut umpan terobosan akurat dari Morales. Gol tersebut bahkan diposting di akun resmi Inter Miami dengan judul "Gol terhebat sepanjang masa". Inilah gol dari Leo Messi itu. Messi makes the run. It's fed through. It's Lionel Messi. No question that Rudolph Speed and his team had. Seperti sudah terbiasa, usai laga para pemain Cavalier mengerubuni sang goat untuk meminta foto dan bahkan bertukar jersey yang paling utama. Tidak hanya para pemain yang antusias ingin bertegur sapa dengan La Pulga. Tapi, seratusan penonton pun seakan histeris ingin melihat Messi saat meninggalkan Stadion Kingston. Bahkan salah seorang penggemar sampai histeris di tengah-tengah tribun penonton yang membuat heboh seisi stadion. Dikutip dari akun Wato, inilah yang dilambangkan Lionel Messi di dunia sepak bola. Ini akan menjadi kenangan favorit pria ini dalam hidupnya. Leo Messi goat di Kingston, Jamaika. Inilah momen tersebut.